Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang relasi dan fungsi. Nah, di sini saya Nova Nurfani akan menjelaskan apa itu relasi. Relasi menurut bahasa adalah hubungan. Sedangkan menurut matematika, relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Yang perlu kita garis bawahi adalah aturan yang menghubungkan. Agar lebih jelas, kita beralih ke contoh. Contoh misalkan ada dua himpunan A, yaitu himpunan siswa, Ade Budi Tono Tiwi, dan yang B adalah himpunan makanan, bakso, soto, seblak, sate. Agar dua himpunan ini bisa dihubungkan, kita perlu suatu aturan, kita perlu suatu relasi. Nah, relasi yang mungkin adalah bisa jadi memesan, menyukai, menjual, memasak, dan lain-lain. Misal, Ade menyukai bakso, Budi menyukai soto, dan seterusnya. Dan yang warna merah itu disebut relasi. Nah, kita akan beralih tentang bagaimana cara menyatakan relasi. Nah, di sini ada 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga adalah diagram kartesius. Nah, di sini saya akan memecahkan satu persatu. Nah, yang pertama adalah diagram panah. Nah, dari contoh yang tadi, himpunan siswa dan himpunan makanan, kita akan nyatakan ke diagram panah. Dan yang A itu diagram siswa dan yang B itu diagram makanan. Nah, di sini saya ambil salah satu relasi yaitu menyukai. Misalkan Ade menyukai soto, Budi menyukai bakso, dan seterusnya. Karena ini relasinya menyukai, boleh dong misalkan ada 2 menyukai lebih dari 1 karena relasinya menyukai. Nah, itu diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang namanya himpunan pasti diawali oleh kurung kurawal. Yang namanya pasangan pasti itu ada 2. Dan yang namanya berurutan itu pasti urut, nggak boleh acak. Dari diagram panah tadi, kita nyatakan ke himpunan pasangan berurutan. Maka akan menjadi seperti ini. Yang pertama ada kurung kurawal, terus Ade soto, Budi bakso, dan seterusnya. Sesuai dengan panahnya. Bagaimana kalau 2 seperti ini? Kita harus pecah satu persatu. Tiwi sate, tiwi soto. Jangan dijadikan satu karena yang namanya pasangan pasti 2. Dan yang terakhir ada diagram kartesius. Diagram kartesius berarti nanti ada X dan Y. Dari contoh yang tadi, kita akan rubah menjadi kartesius. Nah, acuannya adalah yang A di garis yang mendatar, dan yang B di garis yang vertikal atau ke atas. Nah, lalu kita pasangkan Ade soto, Budi bakso, dan seterusnya. Mungkin seperti itu dari penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Linda. Selanjutnya, macam-macam relasi. Yang pertama ada relasi inverse. Misalnya, R adalah relasi dari himpunan B, inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang apabila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Ditulis dalam notasi himpunan sebagai berikut. R1 sama dengan BA, AB, R. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan XY. R sama dengan 1X, 1Y, 3X relasi dari A ke B. R1 plus X1, Y1, X3 relasi inverse dari B ke A. Yang kedua, relasi simetrik. Misalkan R sama dengan A, B, P, X, Y suatu relasi. R disebut relasi simetrik jika tiap A, B, R berlaku B, A, R dengan istilah lain. R disebut juga relasi simetrik jika A, R, B berakibat B, R, A. Contoh, perhatikan satu persatu setiap kali kamu menemukan pasangan. Misalnya AB, maka cari apakah BA juga ada. Kalau ternyata tidak ada, pasti relasi itu tidak simetrik. Kemudian, relasi refleksi. Misalkan R sama dengan A, P, X, Y suatu relasi. R disebut relasi refleksi jika setiap A berlaku A, R. Dengan kata lain, R disebut relasi refleksi jika tiap-tiap anggota A berelasi dengan dirinya sendiri. Contoh,
relasi refleksi diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan R sama dengan 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 4, 4. Apakah R relasi refleksi? R bukan relasi refleksi, karena 2 tidak termasuk dalam R. Jika 2 termasuk dalam R, yaitu R1 sama dengan 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 4, 4, maka R1 merupakan relasi refleksi. Kemudian relasi antisimetrik. Suatu relasi R bisa disebut relasi antisimetrik apabila A, B, R, dan B, A, R, maka A sama dengan B. Dengan kata lain, jika A, B, A tidak sama dengan B, maka A, B, R atau B, A, R tetapi tidak kedua-duanya. Contoh, misalkan R suatu relasi pada himpunan bilangan asli yang didefinisikan Y habis dibagi oleh X. Maka R merupakan relasi antisimetrik, sebab jika B habis dibagi A dan A habis dibagi B, maka A sama dengan B. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3 dan R1 sama dengan 1,1, 2,1, 2,2, 2,3, 3,2, maka R1 bukan relasi antisimetrik, sebab 2,3 R1 dan 3,2 R1. Kemudian, relasi transitif. Misalkan R relasi dari himpunan A, R disebut relasi transitif jika berlaku A, B, R, dan B, C, R, maka A, C, R. Dengan kata lain, andai A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Contoh, misalkan A sama dengan A, B, C, dan R sama dengan A, B, AC, BA, CD, maka R bukan relasi transitif, sebab BAR dan ACR tetapi BCR dilengkapi agar R menjadi relasi transitif R, sama dengan AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC. Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi atau yang disebut dengan pemetaan masih termasuk dalam relasi. Suatu relasi disebut fungsi jika semua anggota himpunan daerah asal dipasangkan tepat satu ke daerah kawannya. Simbol fungsi yang memetakan himpunan A ke B adalah variabel A ke B. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi ada 3 ya. Yang pertama itu fungsi injektif. Fungsi pertama yang akan dibahas adalah fungsi injektif atau sering disebut dengan fungsi into atau fungsi satu-satu. Fungsi dari variabel A ke B dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Yang kedua itu ada fungsi surjektif. Fungsi surjektif atau onto memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Yang ketiga itu ada fungsi bijektif. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan, namun kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Selanjutnya adalah contoh gambar tentang sifat fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Di situ ada gambar ya, 3 gambar. Yang kiri itu fungsi injektif dan ada yang bukan injektif. Bisa kalian baca lah ya. Yang kedua itu yang kanan itu gambar 3 itu fungsi surjektif, yang terakhir itu yang sendirian itu fungsi bijektif. Saya jelaskan di awal tadi fungsi-fungsinya dan itunya sifat-sifatnya, mohon dipahami. Sekian, terima kasih. Kemudian ada rumus cara menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin. Untuk rumus yang pertama yaitu rumus banyaknya pemetaan dari A ke B.
yaitu N dalam kurung B pangkat N dalam kurung A. Untuk rumus yang kedua, yaitu rumus banyaknya pemetaan dari B ke A adalah N dalam kurung A pangkat N dalam kurung B. N di sini artinya banyaknya anggota. Jadi N dalam kurung A artinya banyaknya anggota dari A, dan N dalam kurung B artinya banyaknya anggota dari himpunan B. Langsung saja ke contoh soal banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin. Contoh soal yang pertama, himpunan A sama dengan 1, 2, 4, 5, dan himpunan B ada 5, 11, dan 13. Tentukan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B, kemudian himpunan B ke A. Jawab, diketahui anggota himpunan A ada 4, yaitu 1, 2, 4, 5, dan anggota himpunan B ada 3. Jadi banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B sama dengan N dalam kurung B pangkat N dalam kurung A. Artinya banyaknya himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Jadi 3, 4, 4, dan hasilnya 81. Kemudian banyaknya pemetaan dari himpunan B ke A sama dengan banyaknya himpunan A dipangkatkan banyaknya anggota himpunan B. Jadi 4 pangkat 3 dan hasilnya adalah 64. Contoh soal lain, diketahui anggota himpunan P 2, 4, 6, 8, dan anggota himpunan Q adalah A, B, C. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q adalah, langsung ke pembahasan, diketahui P sama dengan 1, 4, 6, 8, atau anggota himpunan P ada 4, dan yang Q ada A, B, C, atau anggota himpunan Q ada 3. Jadi banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q adalah N dalam kurung Q dipangkatkan N dalam kurung P sama dengan 3, 4, 4, yang hasilnya adalah 81.